Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malik di sini. Untuk kali ini saya membuat sebuah video proses dari awal sampai akhir bagaimana saya membuat sebuah gambar, entah itu gambar untuk keperluan distro ataupun untuk keperluan yang lainnya. Device yang saya gunakan atau alat yang saya gunakan di sini yaitu Samsung Tab dengan tipe A8 yang sudah dilengkapi dengan stylus pen. Untuk aplikasi yang saya gunakan di sini yaitu aplikasi Infinite Design. Kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Tapi untuk aplikasi ini kita harus membeli lisensi terlebih dahulu agar bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya. Langsung saja kita buka aplikasi Infinite Design-nya. Setelah muncul gambar seperti ini, kalian langsung saja pilih pada bagian baru. Pada bagian baru ini akan muncul tampilan yaitu nama proyek, terus tanpa batas, lebar, tinggi, warna. Nah, di sini untuk nama proyek kita tetap menggunakan proyek saja. Terus untuk tanpa batas ini, jika kita mengaktifkan tanpa batas, maka kanvas yang kita gunakan itu tidak akan terbatas. Kalau kita membuat kanvasnya atau kita akan mengatur kanvasnya sesuai keinginan kita, maka kita harus matikan pada bagian tanpa batas ini. Baru setelah itu kita atur berapa lebar atau tingginya. Di sini saya akan menggunakan ukuran lebar yaitu 2500 dan tingginya yaitu 3000. Untuk lebar dan tinggi ini ukurannya kita sesuaikan saja, dan untuk satuannya di sini lebar dan tinggi yaitu pixel. Untuk warna tetap saja kita menggunakan warna putih. Setelah itu langsung saja kita menekan tombol pada tulisan buat. Maka akan muncul gambar seperti ini. Sebelum kita membuat gambarnya, kita akan memilih toolnya terlebih dahulu. Untuk bagian tool ini, menunya bisa kita lihat pada bagian atas kanan yang ada tulisan peralatan di sini. Kita klik saja pada menu di atas ini. Setelah muncul semua toolnya, kita pilih tool apa yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah gambar. Untuk tool yang biasa saya gunakan di sini yaitu saya biasa menggunakan tool lazy. Setelah pemilihan tool selesai, baru kita atur radiusnya. Untuk menu radius ini bisa kita temukan pada ikon gear pada sebelah kiri, atas kiri, yaitu pada pengaturan. Kita atur di sini. Untuk radius yang biasa saya gunakan yaitu sekitar 10-15%. Elastis kita aktifkan saja, deteksi bentuk dan tampilkan garis luar kita matikan. Untuk awal ini kita akan membuat sketsa terlebih dahulu. Untuk pembuatan sketsa kita gunakan saja brush ballpoint pen. Untuk brushnya bisa kita temukan pada menu sebelah kiri. Di sini ada kotak memanjang ke bawah. Kita pilih saja yang paling atas dengan tulisan gambar ini. Kita tekan saja. Nah, di sini akan muncul banyak sekali brush yang bisa kita pilih. Untuk pembuatan sketsa kita pilih saja ballpoint pen.
Setelah selesai pemilihan berasnya, lanjut kita setting untuk ukuran berasnya. Untuk ukuran beras ini akan kita temukan pada menu ukuran. Di sini kita bisa mengatur ukuran berasnya. Kita coba tekan saja. Nah, untuk pembuatan sketsa, saya biasa menggunakan ukuran yang sangat kecil sekali, yaitu antara 18%. Oke, kita coba terlebih dahulu. Jika ukuran berasnya sudah cocok, langsung kita membuat sketsanya. Sketsa dan lainnya selesai, lanjut kita akan mengedit terlebih dahulu line yang sudah kita buat. Kenapa saya edit untuk line-nya ini? Karena file SVG yang saya buat untuk garis ini, ketika saya impor ke software CorelDRAW, garis yang saya buat ini kebanyakan terjadi error. Jadi untuk antisipasinya, saya akan mengedit terlebih dahulu garis yang sudah saya buat. Yang pertama, kita pilih dulu semua garis yang sudah kita buat tadi. Setelah itu langsung pilih group. Setelah selesai, lanjut kita menggunakan tool offset. Langsung saja kita offset garisnya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah selesai, lanjut pada tahap berikutnya, yaitu pembuatan shading pada warna yang paling gelap.
setelah semua pewarnaan selesai, langsung saja kita simpan. Setelah itu, jika kita akan mengirim file mentahan atau file mentahannya akan kita edit di CorelDRAW, kita tekan lagi titik 3 bagian kanan atas, pilih saja ekspor. Setelah itu, pada menu format, di sini ada beberapa pilihan, JPEG, PNG, sama SVG. Untuk mengambil file mentahannya, kalian pilih saja SVG. Dan untuk latar belakang kita matikan saja. Setelah itu langsung kita simpan. Nah, di sini file SVG tersebut sudah tersimpan pada memori yang sudah saya setting sebelumnya. Mungkin sampai di sini dulu proses pembuatan sebuah gambar dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.